Halo, selamat malam. Saya sambung lagi. Mohon maaf tadi error untuk perekaman videonya saya. Jadi dari awal saya sudah membuat intersection ini prosesnya step by step, tapi ternyata di tengah perjalanan rekaman video saya belum selesai dan terputus. Jadi saya harus mengulangi lagi dari awal. Saya mohon maaf, saya akan ulangi sedikit gimana caranya kita sampai ke tahap ini. Tapi ini akan cukup merombak banyak sekali dari koridor yang sudah ada. Baik, saya sudah merekam selama 1 jam, tapi karena ini tiba-tiba crash, jadi sia-sia saya sudah bicara panjang lebar. Kita akan ulangi lagi sedikit, akan sedikit lebih cepat mungkin. Materi kali ini akan membahas mengenai saya ulangi kembali ya, materi kali ini akan membahas mengenai intersection otomatis yang dibuat dengan cara membuat dari Civil 3D dengan mengambil menu dari sebelah atas. Akan saya hapus dulu yang sudah saya buat ini. Cara membuat intersection adalah pertama bisa dengan manual. Akan saya hapus dulu yang sudah ada, akan saya ulangi dari awal lagi. Oke. Saya simpan. Pertama kita harus membuat alignment. Kita tidak perlu membuat koridor dulu. Jadi alignment kita harus deteksi elevasi alignment yang besar untuk jalan yang besar dan elevasi alignment untuk jalan yang kecil, atau ini primary route, ini secondary route, itu harus sama di ketemu titiknya. Caranya untuk melakukan recheck apakah lokasi ini sama atau tidak, yaitu dengan mencek lokasi STA-nya. Oke, saya hapus dulu, akan saya ulangi lagi. Alignment, add station offset, klik di sini, klik di sini. Nah, seperti ini. Terus kita tarik ke sini. Alignment label, station offset di sini. Kita taruh di sini. Selanjutnya escape. Kita taruh di bawah. Nah, ini adalah lokasi yang menyatakan bahwa ada AS1, alignment AS1. Pada lokasi ini akan kita buat intersection. Ini juga pada alignment ini kita akan buat intersection. Nah, caranya kita mengecek elevasinya yaitu klik di sini, kita bawa ke profilnya. Tadi saya sudah buat, kebetulan ada di sini. Kita klik profile, add station label, klik di sini. Oh maaf, klik di grid-nya, klik di sini. Kita ketikkan 0 plus 356.45, enter. Selanjutnya dia otomatis di sini dan kita akan klikkan di lokasinya. Nah, seperti ini. Jadi cara membuatnya adalah dengan cara seperti ini. Demikian juga untuk alignment yang kedua juga dibuat elevasinya sama. Jadi harus bertemu. Atau kalau tidak, nanti Civil 3D yang akan membuat mereka bertemu dengan membuat seperti ini. Jadi nanti kita bisa update kembali. Nah, ini adalah tadinya posisinya di atas ini. Karena tadi pertama saya sudah membuat intersection, Civil 3D membuat ini agar bisa bertemu dengan titik di sini. Oke, baik, akan kita lanjutkan. Langkah kedua, langkah pertama tadi kita membuat alignment. Selanjutnya alignment itu elevasinya harus sama di titik temunya. Kalau belum sama juga tidak apa-apa, yang penting kita tahu lokasinya. Kalau dengan otomatis ini, Civil 3D akan melakukan justifikasi
elevasinya untuk yang minor itu terkalahkan ikut dengan yang major. Yang kedua, kita akan langsung, ini akan saya hapus dulu. Langsung menuju ke menu intersection. Setelah alignment, cek profile, kita ke intersection, create intersection. Kita klik di tengahnya, di dalam sini. Klik, belum kena. Maaf, belum kena. Klik. Oke, mohon maaf, ini mungkin karena kegeser sama ini. Kan kita geser dulu. Kita simpan dulu. Intersection, create intersection, klik di sini. Selanjutnya enter, atau di sini suruh milih alignment mana yang utama. Karena di sini alignmentnya besar, lebih panjang adalah ruas AS1, maka saya klik alignment AS1 dan menyatakan bahwa alignment ini adalah alignment yang utama, sedangkan yang ini adalah alignment minornya. Tunggu sebentar, muncul seperti ini. Selanjutnya next saja. Nah, kita mau pakai radius otomatis, jadi kalau ini harus dihidupkan, kalau tidak nanti kita terbentuk radiusnya. Naik lagi, muncul seperti ini, create corridor intersection. Oke, create saja create intersection. Sudah selesai. Jadi Civil 3D langsung otomatis membuat intersectionnya ya. Selanjutnya kita akan samakan karena Civil 3D membuat otomatis tapi dengan versi assembly-nya mereka sendiri. Dia sudah menciptakan assembly dengan posisi di sini. Padahal kita punya assembly dengan versi yang berbeda, terutama lebar, posisi solder segala macam. Baik, kita akan rubah. Kita bisa pelajari dulu. Kita akan view, klik kanan, object viewer seperti ini. Saya akan zoom. Nah, ini adalah dari assembly kita, dari koridor yang telah terbentuk. Mohon maaf agak susah. Koridor kita hanya ada satu lane, langsung ketemu dengan solder, tidak ada solder, jadi ketemu dengan cut atau fill. Sedangkan di sini ada lane, selanjutnya ada solder, baru ketemu dengan galian cut atau fill. Kita akan merubahnya. Caranya yaitu bahwa Civil 3D sudah otomatis membuat seperti ini. Kita pelajari, ini secondary root half, artinya jalur yang minor. Ini secondary root half, artinya jalur minor sebelah kiri. Kita akan rubah. Apa yang kita pakai untuk posisi minor, yaitu kita cek dulu, klik kanan, corridor properties. Yang kita pakai adalah assembly tipe 2. Oke, kemarin ini adalah untuk percobaan dalam kota, tapi kita tidak pakai. Yang kita pakai di sini assembly tipe 2. Di mana assembly tipe 2? Yaitu ini. Kita akan kopikan ini ke atas. Khusus untuk secondary akan kita rubah. Oke, selanjutnya ini secondary row hub akan kita rubah. Hapus, kita kopikan. Copy itu. Oke. Sama juga ini, karena ini masih secondary, kita akan rubah juga. Kenapa saya yang rubah secondary? Karena ini hanya untuk keperluannya root yang kecil saja. Root yang besar nanti kita akan pakai assembly yang lain. Copy itu. Oke. Kita M kan lagi. Semua yang pakai secondary akan kita rubah.
Ini adalah primary root half, kita abaikan dulu. Ini primary root half juga. Ini adalah curve return fillet, bisa memakai minor, bisa pakai major, cuman berbedanya posisi centerline ada di shoulder. Sedangkan kita tidak pakai shoulder langsung di sini, maka posisi centerline akan kita taruh di sini. Bisa kita akalin. Kita akan hapus dulu satu, hapus ini ke atas ya. Kita kopikan, copy to. Selanjutnya kita ketik CH. Kita akan ini target. Ini kita curve return, kita kasih nama return. Jadi nanti gampang kita mencarinya. Return. Selanjutnya kita tidak pakai deflect seperti ini. Setelahnya persentasenya kita akan ke atas. Khusus untuk ini kita akan buang iris, ini juga akan kita buang. Kita ganti dengan yang punya minor. Oke, copy to. Benar, sudah sama. Hanya saja isinya akan kita kosongkan 0,02 misalnya seperti ini. Oke, jadi sama dengan yang tadi. Selanjutnya secondary root full section. Jadi kanan dan kiri ini full. Jadi kita bisa hapus juga. Kita kopikan. Ini juga kita kopikan. Baik, sudah lengkap. Kita cari lagi primary, tidak perlu. Kita akan ganti dengan menggunakan assembly primary. Jadi yang secondary sudah kita hapus. Selanjutnya kita akan iris, kita simpan. Lagi yang kedua kita akan mengganti assembly primary-nya. Caranya kita mendeteksi dulu, klik kanan, corridor properties, di parameter AS01, berarti assembly 01 kita pakai. Assembly 01 di sini kita kopikan ke atas. Kita cari yang ada tulisan primary. Oke, ini adalah sebelah kanan primary root half. Baik, 1, 2, 3. Oke, kita kopikan. Sudah jadi. Ini primary root sebelah kiri. Klik, klik, klik. Kita hapus. Kita copy juga ke sini. Sudah jadi. Selanjutnya ini adalah full kanan dan kiri. Kita hapus dulu. Oke, kita akan kopikan kanan dan kirinya. Baik, sudah lengkap semua. Selanjutnya kita akan hapus ini yang tanpa nama yang kita kopikan dari aslinya. Nah, ini adalah asli buatan Civil 3D, hanya saja isinya sudah kita modifikasi. Jangan lupa kita simpan lagi. Setelah kita simpan, kita hanya tinggal rebuild koridornya saja untuk mengganti yang dari posisi Civil 3D menjadi kita. Ingat radiusnya, ini juga akan kita mundurkan di sini. Tapi kita akan cek dulu koridornya. Set all target, klik here to set all existing surface. Oke. Kita periksa satu-satu. Atau kita bisa oke dulu, rebuild koridor. Seperti ini akan kita mundurkan. Ini bisa kita ini dengan mundur seperti ini. Sampai 025. Oke. Ini
sampai 0,25. Oke. Ini akan kita mundurkan sampai dengan 0,25. Oke, ini kebablasan sampai dengan 0,25. Nah, caranya mudah ya, menggeser-geser posisi tekukannya. Ini akan kita mundurkan. Hanya sampai 0,25. Saya sampai di sini. Oke. Ini juga akan kita mundurkan sampai di sini. Kenapa kita mundurkan? Karena dia biar pertemuannya bisa tegak lurus, tidak ada yang tumpang tindih. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita ke sini. Ini juga akan kita mundurkan sampai di sini. Ini kita mundurkan. Ini juga akan kita mundurkan. Oke, sudah, tinggal atas dan bawah. Kita akan mundurkan. Dibutuhkan komputer yang cukup mumpuni jika kita sudah mulai mengutak-atik koridor. Tentu saja kalau untuk pekerjaan yang benar, tapi kalau untuk latihan dan praktek boleh memakai komputer yang sederhana. Selanjutnya kita akan mundurkan di sini juga. Ini tadi sudah, oke. Baik, sedangkan kita sekarang akan mengatur lebarnya. Lebarnya tidak sama, jadi lebar soldernya itu sudah 5 meter, tapi yang di dalam masih ngikut versi yang otomatis Civil 3D. Padahal lebar dari jalan kita sudah di sini. Nah, lebarnya ini tarik ke sini, tapi acuannya lebarnya ini acuan saja. Oke, baik. Kita akan rebuild ulang. Seperti ini. Sudah hampir jadi, cuman masalahnya kita punya problem, yaitu di sini belum menarget ke tengah. Oke. Baik, kita akan cek. Klik di sini, klik kanan, Corridor Properties. Kita akan periksa satu demi satu kuadran ini. Oke. Ini kita harus bagi dua. Jadi posisi di sini harus bertemu dengan separuh di sini. Kita periksa kembali jalannya. Ini juga harus ketemu dengan sini jalur utamanya. Ini bertemu dengan main rootnya, harus kita pertahankan. Seperti ini, kita akan rebuild lagi. Oke, sudah. Kenapa ada target? Sebentar, saya pelajari. Oke, di sini. Oh, di sininya kita akan geser sini. Oke, baik. Pada posisi yang di sebelah sini, ini harus disamakan dengan lebar dari main rootnya. Sudah. Ini yang sebelah sini sudah, kita rebuild lagi. Rebuild, oke. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan berhati-hati. Kita akan membagi koridor ini pada posisi di sini sampai dengan tengah.
dia akan menargetkan ke alinyemen di tengah ini, garis bantu ini. Kita cek satu-satu koridor properties, klik curve return. Di sini kita akan dari 04 sampai dengan ini. Kita akan bagi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita pelajari kuadran 5, kuadran 6, kuadran 7. Kita lihat, oke, saya punya satu, ada yang tersisa di sini. Oke, second half root ini mungkin tidak perlu karena sudah bertemu langsung second half root. Oke. Full sini section, ini half di sini. Oke. Half primary root half. Oke. Kita punya 4 half, 2, ini half, ini half. Punya 4 full dan 4 half. Perhatikan, kita punya 4 full dan 4 half. Sebenarnya untuk half ini bisa dibuang karena setelah bertemu di sini bisa otomatis dengan full. Hanya saja posisi carburetornya kita harus bagi 2. Kita akan buang root half-nya. Remove region. Remove region. Remove region, remove region. Oke. Label koridor. Oke, tidak berpengaruh apa-apa, lebih rapi. Sekarang kita akan menargetkan sebelah sini ketemu dengan alinyemen ini dan sebelah sini ketemu dengan alinyemen dengan membagi dari koridor khusus 1 ini. Koridor kita pelajari dulu. Curve return fillet 0 sampai 23. Kita akan cek 0-nya di mana. 0. Oke. 0 di sini sampai dengan di sini. Saya akan membagi ujungnya hanya sampai tengahnya saja. Oke. Dari 0 sampai 14. Selanjutnya saya akan insert region after. Oke. Curve return fillet. Oke. Sampai 31. Apa yang terjadi? Ini sudah menjadi 2 bagian ini dan 1 di sini. Hanya saja karena frekuensinya belum saya update. Koridor properties. Frekuensinya saya set menjadi 2. Oke. Label koridor. Nah, ini sudah ada ini dan ini curve return fillet. Harusnya ini sudah, karena targetnya belum saya set ya. Koridor properties. Saya akan set all target. Klik here to set all existing. Oke, sudah jadi. Sekarang koridor ini khusus curve return sudah punya 2 region. Dari sini ke sini 1, dari sini ke sini. Nah, masing-masing region ini kita akan targetkan. Khusus region dari sini ke sini adalah menargetkan ke alinyemen dan profil di tengah, di minor root. Sedangkan yang di sebelah sini, yang di sebelah atas ini menargetkan ke posisi major root. Kita akan melakukan sebanyak 4 kali. 1, 2, ini nanti akan kita buat jadi 2. 1, 2, kita akan buat lagi. 1, 2, kita akan buat lagi. 1, 2, menjadi 8 kali. Di kanan, koridor properties. Kita klik dulu yang atas, set all target. Kita pilih target bawahnya.
Bukan, maaf, jangan pakai set all target, tapi pakai target di sini. Surface sudah, kita pakai namanya target with alignment. Nah, pakai yang return. Klik di sini, klik alignment. Alignmentnya pilih AS01 yang ke atas. Oke. Dengan profilnya juga kita ganti dengan AS01 ke atas. Profil AS01 ke atas, profil desain. Oke. Yang kedua, kita juga akan samakan width-nya kita dengan AS01. Jadi masing-masing add itu kita harus tahu, masing-masing dari nama alignmentnya kita harus tahu ya. 01 profil add. Oke. Ini tadi sudah saya add belum. Jadi setelah diklik harus di add ya, jangan diklik saja. AS01 add. Ini juga elevasinya AS01 profil design add. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Jadi ini menargetkan ke sini. Ini menargetkan ke sini. Ini apa yang terjadi? Ini AS03. Oh, maaf, ini harusnya ke AS03. Saya harus lebih berhati-hati lagi. Yang pertama itu harus ke AS03, bukan ke AS01. Kita remove dulu, baru kita ganti menjadi AS03 add. Selanjutnya profilnya juga remove dulu, AS03 design add. Rebuild. Nah, sudah jadi. Jadi ini abaikan garis ini ya, akan saya hide. Ini bikin bingung. Ke kanan, select similar. Ini kita hide karena ini untuk garis cross section saja. Kita cari di sini, klik hide object. Sudah tertutup. Kita kembalikan. Sudah setengah jam kita melakukan perekaman ini. Selanjutnya yang kedua, di sini sama di sini kita akan bagi juga. Klik kanan, koridor properties. Kita akan cek ini kuadran berapa. Di sini bukan, di sini bukan, di sini ya sudah ketemu. Ini adalah di sini. Saya akan cari tahu STA0 di mana. Ini yang akan saya hentikan di tengah-tengahnya. STA0 berarti dari sini ke sini. Saya akan berhentikan sampai tengah-tengahnya. Klik di sini. Selanjutnya dari 0 ke 8, dari bawah ke atas, dan saya akan insert after pakai curve return file. Curve return. Baik, selanjutnya target yang bawah itu akan ke frekuensinya, saya ganti 2 dulu. Target yang sebelah bawah akan ke alignment 03. Add. Sama profilnya juga profil 03. Yang sebelah atas kita akan target ke 01. Memang cukup panjang perjalanannya, harus telaten juga. Kita bayangkan kalau kita membuat desain master plan, banyak sekali jalan, banyak sekali simpul, kita harus membuat satu demi satu seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Karena ada target yang dari surface yang belum diupdate. Set all target surface ya, bukan target alignment atau target profil. Berbeda kalau target surface itu otomatis dia bikin ke atas tanah atau existing survey. Sedangkan kalau target alignment atau profil itu biasanya bentuk bangunan seperti tengahnya. Kita masih ada 2 pekerjaan yang belum dibagi. Ini akan kita rampungkan. Koridor properties. Kita cek ke return file lagi.
Yang kedua, oh mungkin di atas bukunya ini, kita cek periksa ini, kita akan ke sebelahnya dulu. Baik, ini kita akan klik ujungnya, kita pilih tengahnya. STA 0-nya di sini, artinya STA 0 ini nanti ke alinyemen 03, ke alinyemen 01, sedangkan ini ke alinyemen 03. Klik tengahnya, selalu ambil yang paling tengah, jangan sampai kelewat karena ini sangat berpengaruh kepada target. Sudah. Oke, maaf agak hang. Mudah-mudahan lancar. Tadi saya sudah merekam hangus semua, jadi saya harus mengulangi dari awal. Tidak ada crash. Komputernya yang sekarang sedang berpikir. Mudah-mudahan bisa oke. Terus lanjut sampai selesai karena tinggal sedikit lagi. Oke, come on. Oke, selanjutnya kita akan add-kan after. Oke, curve return. Baik, sudah. Kita juga ganti frekuensinya menjadi 2 khusus untuk curve return ini biar lebih smooth. Kita akan targetkan. Oke, saya akan periksa lagi. Yang awal itu di bawah, posisi bawah berarti targetnya ke 01. Mudah-mudahan tidak keliru ya. Sudah paham, mulai paham semua ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke profilnya 01, add. Klik dulu, add. Oke. Curve return yang kedua, targetnya ke 03. Oh, ini target existingnya belum. Kalian bisa ini 03, add. Oke, selanjutnya untuk profilnya juga 03, profil desain, add. Oke, rebuild corridor, dan sudah selesai. Ini sudah, ini maaf, ini kebalik, ini ada problem, ini tandanya lari. Kalau kita menargetkan dari assembly ini terbalik, maka dia akan mencari target yang sudah kita setting tapi dengan lokasi yang jauh. Corridor properties, karena tadi saya tidak melihat, saya hanya coba-coba saja. Harusnya ini menuju ke 03, sedangkan ini adalah ke 01. Kita periksa benar atau tidak. Yang atas ini targetnya 03, kebalik. Kita remove dulu. 03, add. Oke. Profilnya juga kita hapus. 03, profil desain 03, add. Oke. Yang bawah, yang 03 kita ganti dengan 01. Oke, rebuild corridor. Baik, sudah selesai. Satu lagi langkah, kita tinggal memecah satu curve return, corridor properties. Kita cari curve return di mana ya? Ini, sepertinya ini. Oke, baik, benar. Kita akan potong ini sampai di tengah-tengah. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan insertkan afternya lagi. Oke, curve return fillet. Oke dulu, saya akan pelajari mana yang sudah selesai. Kita belum cek set frekuensi, belum set target, dan belum set target existing. Ini adalah yang pertama. Yang pertama artinya ini menarget ke alinyemen 01. Klik di sini. Klik di sini. Alinyemen 01. Add. Oke.
Klik di sini 01 profil desain, oke. Ini juga 2, oke. Untuk service-nya sendiri juga belum ada yang ini, oke. Existing service, oke. Kenapa ini belum ada? 01 ini kenapa belum ada? Tadi udah kita ini, mungkin kita belum add kan. 03, oke. 03 profil desain 03, oke. Rebuild. Alhamdulillah udah selesai. Jadi caranya sekarang kalau kita mau mengeluarkan cross section sama seperti biasanya, cuman kita harus mengerti kode-kodenya. Nah, kode dari sini itu nanti akan digabungkan dengan kode dari sini. Nah, ini kenapa ada yang kosong? Jadi kita harus update ini. Ini tinggal geser saja ke sini. Oke. Ini tinggal geser saja ke sini. Oke. Ini juga tinggal geser ke sini. Jadi nanti bisa pakai kombinasi surface. Oke. Ini tinggal geser ke sini. Oke. Kalau sudah selesai kita simpan agar semua sama rata. Kita akan coba dengan semua frekuensi menjadi 2. Koridor properties akan saya set frekuensinya menjadi 2. Oke, sudah. Demikian juga yang di sini. Koridor properties set frekuensi 2. Oke. Label koridor. Sini juga akan saya set frekuensinya jadi 2. Koridor properties set frekuensi 2. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau memasukkan daylight-nya, slope pattern-nya? Gampang, sama juga dengan slope pattern biasa. Kita simpan. Kenapa ini banyak? Karena ini tumpang tindih sepertinya ya. Ini punya ini. Oh, ini kebablasan. Ini harusnya 1. Oke, ini di sini kita bikin polyline biar sama. Ini disamakan sampai polyline ini. Mundur sampai polyline. Oke. Udah. Ini juga kita samakan mundur sampai polyline. Jadi ininya harus sama ya. Mana tadi polyline-nya? Ini harus sampai di sini, ini juga sampai di sini polyline ini. Oke. Yang di sini terakhir di sini akan saya buat polyline biar bisa sama.
Oke. Curve return ini. Oke, oh ini terlalu panjang, jadi bukan 32, dia harus berhenti di sini. Oke, yang satu curve return sini, ini awalnya. Oke, sudah ribet. Baik, kita banyak sekali harus melakukan cek dan recheck pada posisi panjang dari koridornya biar tidak saling tumpang tindih, lokasi region-regionnya masing-masing. Ya sudah, kira-kira seperti itu. Ini juga sama, harus lebih teliti ya. Oke, kalau sudah bisa kita hapus polyline-nya. Selanjutnya kita akan ke simpan dulu. Setelah simpan, kita periksa lagi profilnya seperti ini di posisi intersection. Oh maaf, seperti ini yang majornya, sedangkan yang minornya kita lihat posisinya seperti ini. Jadi tadi saya sudah cek elevasi awal di sini, ternyata elevasi yang kedua di sini dia dikunci otomatis sama civil 3D, tidak boleh dirubah. Karena ini adalah titik puncak pertemuan. Seperti itu. Selanjutnya kita harus memodifikasi profilnya. Ini jadi lebih smooth seperti itu. Tapi kita harus menghindari sini. Jadi seperti pertemuan titik aspal, di sini harus dibuat, di sini harus dibuat gitu. Selanjutnya bagaimana caranya memasukkan slope. Kita masukkannya slope. Saya akan coba view SW isometric slope pattern ya. Saya kira sama saja dengan di posisi slope pattern di tempat yang umum. Oke, yang akan kita kasih slope kan hanya cut-nya saja. Ini posisi cut, ini cut, ini cut. Oke, caranya sama. Klik kanan, corridor properties, slope pattern, add slope pattern, klik luarnya, klik dalamnya. Oke, kita ganti stylenya. Kalau untuk cut biasanya warna merah, sikat. Oke, label koridor. Nah seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi. Misalnya ini di sini, yang sebelah sini 1, 2, kita ganti cut. Oke, kita tambahkan lagi lokasi lain. Nah, dari sini. Oke, agak susah nih karena garisnya dari sini ke ujung dari ditch. Kita ganti basic cut. Oke, kita tambahkan satu lagi yang sebelah sini, dari ujung luar ke titik atas ditch. Kebetulan posisinya di daerah cut semua. Jadi posisi intersection ini berada di atas cut. Nah, yang ini juga bisa kita rubah. Ini salah, bukan dari slope, bukan ke atas di sini, tapi ke ujung dari dit. Kita akan cabut dulu. Corridor properties, kita akan hapus dulu. Add yang sebelah sini. Saya tidak tahu ini sudah ada apa belum ya. Sepertinya sudah ada. Cuman yang sini kita belum ada. Klik sampai ujung atas ditch. Basic cut, oke. Add. Kita akan coba dulu lihat seperti apa hasilnya. Oke.
Nah, oke. Oh, ternyata ini belum ada. Kita akan tambahkan koridor properties, add dari atas ini ke ujung ditch, basic cut. Oke. Sudah sama, dia otomatis sambung menyambung di sini. Selanjutnya posisi di sini kita akan tambahkan koridor properties, add ini ke sini, basic cut. Oke, add lagi dari ujung atas ke ujung ditch. Harus hati-hati ya. Oke. Selanjutnya karena ini terlalu penuh, jadi kita akan meng-hide beberapa garis ini. Jadi untuk tampilan playnya nanti kita sudah bisa otomatis lebih rapi. Gimana caranya? Oke, kita akan buat di sini. Klik kanan, koridor properties, ke kode, kita akan no show, feature line, oke, apply. Nah, seperti ini. Jadi hanya kita membutuhkan garis badan jalannya saja sama beberapa soldernya. Kita akan pelajari mana yang perlu kita tampilkan dengan cara melihat di assembly. Biasanya yang ditampilkan hanya posisi 1, garis lurus ke tengah karena sebagai ground. 2, ini kodenya apa? Ini kodenya atas L2. Selanjutnya di sini bawah L2 3. Sedangkan ini juga biasanya ditampilkan. Oke, tapi tidak ada kodenya, tapi otomatis sudah ada. Oke, ini sudah cukup. Jadi tengahnya sudah ada. Oke. Nah, hanya garisnya kenapa putus-putus, kita bisa rubah. Klik kanan, koridor properties. Kalau kita mau menonjolkan atau ini atas L2, saya akan ini di ujung daripada aspalnya. Atas L2, saya akan cari atas L2 ini. Saya akan ganti basic feature line ini dengan warna yang lain. Misalnya dengan edge of travelway. Oke. Warnanya apa? Bisa edit, display, feature line biru. Saya akan ganti warna putih jadi lebih terang. Oke. Selanjutnya line type-nya saya akan ganti continuous. Oke. Mana continuous? Biasanya ada paling atas. Oh, maaf ini. Oke. Apply. Oke, sudah ada. Oke. Nah, seperti ini. Nah, khusus untuk ditch akan saya cek dulu apa ininya. Akan saya putus-putus warna biru, misalnya seperti ini. Kalau dia ketemu ditch, dia akan putus-putus. Akan saya pelajari dulu ini apa kodenya. Kodenya ditch in, ini ditch out. Nah, di posisi plan akan kita rubah warnanya, khusus ditch in dan ditch out lebih putus-putusnya lebih banyak. Ditch in caranya dengan klik kanan properties, feature line di sini, koridor properties, terus ke tab feature line. Saya akan cari ditch in dan ditch out. Ditch out sudah ketemu. Kode ditch in dan ditch out saya bisa pakai shift. Koridor ditch saya akan ganti dengan koridor ditch boleh, tapi warnanya akan saya rubah. Koridor ditch, adakah yang lain? Grading ditch, koridor ditch.
Oke, warnanya akan saya rubah, edit current selection menjadi warna lain. Misalnya saya maunya warna biru. Oke, hide ininya biar putus-putusnya agak banyak, saya kasih 0,1. Apply, oke, apply, oke. Nah, ketika saya merubah satu ini, otomatis yang lain sudah terubah. Jadi seperti ini. Saya punya garis ini menandakan ditch-nya. Di sini menandakan ini. Ini masih ada garisnya, saya akan hilangkan biar lebih bersih seperti ini. Klik kanan, corridor properties, terus ke kode style no code. Oke. Seperti ini. Ini juga klik kanan, corridor properties, ke kode, klik kanan, set style no show. Oke. Nah, kita sudah jadi. Ini kalau tidak perlu nanti bisa dihapus atau bisa di AutoCAD, bisa dimodifikasi lagi. Ini tidak boleh dibuang, tapi bisa di hide juga karena ini adalah alignment bantuan untuk membuat dari intersectionnya itu. Jadi ini alignment ini aktif, ini juga aktif, ini ada alignment, cuman memang labelnya tidak dimunculkan seperti itu. Setelah itu kita akan simpan. Nah, begitulah kira-kira untuk membuat intersection. Cukup lama prosesnya, hampir 1 jam kita belajar. Mudah-mudahan semakin terus latihan nanti semakin bisa menguasai dan lebih jelas lagi. Oke, kenapa ini tidak ada ininya? Karena ini kurang, tadi saya kurang memasukkan dari slope pattern. Tapi nanti bisa dilatih lagi. Ini ditambahkan seperti ini. Baik, saya cukupkan sampai sekian untuk intersection ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.